Teman-teman, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan beberapa kegiatan ekonomi masyarakat, di antaranya membatik, membuat patung, menanam padi, dan mencari ikan. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, kegiatan tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Misalnya, kegiatan membatik yang dapat melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya nasional. Teman-teman, tahukah kalian apa peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Meskipun ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah dan masyarakat adat yang mulai menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara dan dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah. Di antaranya, Desa Adat Bena Dingana, Nusa Tenggara Timur. Desa Adat Sade di Lombok. Desa Adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Desa Adat Kampung Naga di Tasikmalaya. Desa Adat Trunyan di Bali. Dan Desa Adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat. Ada juga beberapa desa adat yang diperkenalkan di masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Demikian pula dengan Andrea Hirata yang melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong, Belitung di Sumatera Selatan melalui novelnya yang sangat terkenal yaitu Laskar Pelangi. Andrea Hirata memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Teman-teman, keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah yang berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya adalah masyarakat Osing yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Perajin batik Osing, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin.
seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangka menuju Banyuwangi Batik Festival dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BPF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik. Jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Teman-teman, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Jawabnya adalah, tujuan diadakannya kegiatan pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. 2. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Jawabnya adalah, manfaat dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. 3. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Jawabnya adalah, dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. 4. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Jawabnya adalah, dengan menggunakan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, coba sekarang perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan keadaan lingkungan yang bersih dan lalu lintas yang tertib. Hal tersebut dapat terwujud jika warga masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Teman-teman, berbeda halnya jika warga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi rambu lalu lintas. Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya permasalahan sosial. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat.
Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Jadi, jika warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Berikut ini beberapa jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pertama, sampah. Masalah sampah disebabkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan akan mengganggu keindahan lingkungan dan menjadikan lingkungan tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah sampah dapat dilakukan dengan membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Juga dapat dilakukan program daur ulang limbah. Kedua, kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat maupun limbah dari pabrik. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap dan menyebabkan banjir. Untuk mengatasi masalah sungai yang kotor, dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang prokasih atau program kali bersih dan tidak membangun rumah di sekitar daerah aliran sungai. Masalah sosial berikutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Untuk mengatasi bangunan liar, diantaranya dengan menertibkan bangunan liar, kemudian menuntaskan kemiskinan dan membangun rumah susun bagi warga miskin. Selanjutnya, kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan sosialisasi tertib berkendara, penegakan peraturan lalu lintas, dan dengan menambah ruas jalan baru. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Made bersama ayah dan ibunya menonton berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Berdasarkan berita tersebut, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Setiap orang memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka, jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, akan dapat merugikan orang lain, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Teman-teman, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Rusaknya fasilitas umum.
Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Perilaku tidak disiplin. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan.